Selamat datang di channel Belajar Seni Budaya. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang musik Nusantara dan musik mancanegara. Materi kelas 9 SMPK Santo Gabriel Larantuka bersama saya Hieronymus Hayon. Oke, kita lanjut pada materi yang pertama, musik barat dan musik timur. Istilah musik tentunya sudah sangat akrab di telinga kita, bahkan hampir setiap saat kita berinteraksi dengan musik. Hal ini terjadi karena indera pendengar kita senantiasa bersentuhan dengan bunyi. Menurut sejarahnya, sejarah seni, musik dianggap sebagai seni yang paling tua usianya, bahkan sama tuanya dengan keberadaan manusia di muka bumi. Dalam peradaban Yunani kuno, musik dianggap sebagai sesuatu aktivitas yang sangat penting. Musik digunakan dalam upacara ritual yang berhubungan dengan kekuatan gaib. Dalam perkembangan sejarah musik, terdapat dua rumpun musik yang berbeda, yaitu musik yang berasal dari barat dan musik yang berasal dari timur. Masing-masing rumpun memiliki sistem nada yang berbeda. Musik barat menggunakan sistem nada yang matematik. Nada-nadanya disusun berdasarkan frekuensi yang tetap dalam 7 nada yang kemudian berkembang menjadi sistem 12 nada. Sedangkan musik timur menggunakan sistem nada yang disusun dalam jarak yang tidak sama setiap oktavnya. B. Sejarah musik. Kali ini kita pelajari yang pertama, musik barat. Musik barat dapat kita uraikan dalam beberapa kelompok atau periode. Itu yang pertama, zaman Yunani kuno, itu pada tahun 675 sebelum Masehi hingga awal Masehi. Bangsa Yunani kuno dikenal sebagai peletak dasar seni musik barat. Perkembangan musik Yunani kuno sangat pesat, baik vokal maupun instrumen. Bangsa Yunani kuno sudah mengenal ilmu musik, tulisan musik, teori musik, dan ilmu akustik musik. Dasar dari seni musik Yunani kuno itu diambil dari seni sastra. Bagi bangsa Yunani kuno, musik berfungsi sebagai yang pertama, iringan upacara religius, penyembahan kepada dewa-dewa atau setengah dewa. Yang kedua, iringan upacara-upacara kerajaan. Yang ketiga, iringan drama tari, sastra, atletik, gladiator, dan hiburan sosial lainnya. Dan yang terakhir, musik berfungsi untuk mengiringi kegiatan atau ketika mereka berperang. Berikut beberapa ahli musik untuk Yunani kuno. B. Abad pertengahan, yaitu berada di antara abad ke-5 hingga 16. Jadi abad ini berada di antara zaman akhir kerajaan Roma tahun 476 dan zaman bangkitnya ilmu pengetahuan. Pada abad ini perubahan besar terjadi pada musik dunia. Musik yang sebelumnya pada zaman Yunani kuno terdiri dari satu suara atau monofonik, berkembang menjadi banyak suara atau polifonik. Pada abad ini, musik gereja mengalami perkembangan, khususnya pada jenis musik Gregorian. Penyempurnaan dilakukan pada masa Paus Gregorius Besar. Musik Gregorian berasal dari bangsa Yahudi dengan puncak penggunaannya pada misa atau ibadat pengorbanan Nabi Isa. Pada abad ini, abad pertengahan, musik keduniawian, kepahlawanan, percintaan, dan musik pesta sudah banyak berkembang. Komponis ternama pada abad pertengahan yaitu Pierluigi da Palestrina. Yang berikut, zaman atau pada masa Renaissance, itu berada di antara abad ke-16 hingga abad ke-17. Pada zaman ini, zaman Renaissance, musik gereja yang
pada abad sebelumnya mengalami perkembangan, pada zaman ini musik gereja mulai merosot dan musik duniawi mulai berkembang. Instrumen musik yang dulunya hanya sebagai pengiring lagu mulai dibuatkan komposisinya. Pada abad ini musik opera juga mulai berkembang dengan menggunakan permainan solo instrumen. Berikut komponis terpenting atau terkenal pada zaman Renaissance. Yang pertama, Frescobaldi dari Italia dan lain sebagainya. Inti dari perkembangan musik Renaissance adalah adanya reformasi agama Katolik pada tahun 1517 dengan pertumbuhan musik gereja Protestan yang dipelopori oleh Dr. Martin Luther yang mengharuskan lagu gereja dinyanyikan dalam bahasa rakyat. Yang keempat, zaman Barok dan Rokoko, yaitu zaman yang berada di antara abad ke-17 hingga awal abad ke-18. Istilah Barok dan Rokoko diambil dari istilah dunia arsitektur. Musik pada masa ini sangat istimewa karena adanya pemakaian nada-nada penghias atau ornamen. Dalam penampilannya, musik terdapat perbedaan dinamik antara keras, forti, dan lembut, piano. Komponis besar pada masa ini adalah yang kelima pada masa klasik, zaman klasik, yaitu berada di antara abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Istilah kata atau istilah klasik diambil dari satu bentuk jenis dalam dunia sastra yang memberikan ciri ketaatan pada kaidah formal bentuk dan struktur komposisi dalam mencapai keseimbangan dan kesempurnaan musik. Ciri utama musik klasik adalah yaitu adanya pemakaian crescendo dan decrescendo, pemakaian accelerando yaitu tempo cepat dan ritardando tempo lambat. Berikut pembatasan pemakaian nada-nada penghias atau nada-nada ornamen. Berikut pemakaian akor terinada. Selanjutnya, komponis terkenal pada masa klasik. Yang keenam, zaman romantik. Itu zaman yang berada di antara abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Masa romantik dianggap lebih mengutamakan keakuan besar, memenuhi kepribadian individu yang bebas dan tidak terbatas. Dalam sajian musiknya, jadi pada masa romantik ini nada penghias tidak dipergunakan lagi. Perhatian musiknya lebih ditekankan pada masalah dinamik. Pada masa romantik ini melahirkan banyak komponis besar. Seperti yang pertama Ludwig von Beethoven dan lain sebagainya. Tujuh, pada masa peralihan, yaitu abad ke-20. Sesungguhnya masa kebesaran romantik selesai sepeninggalan Willem Richard yang dikenal sebagai Bapak Opera. Musik pada masa ini, masa peralihan ini bersifat membelakangi adat kebiasaan. Munculnya berbagai unsur gaya yang tegas yang menunjukkan arah pembaharuan revolusi musik. Berikut komponis pada masa ini. Yang kedelapan, yaitu pada masa modern, abad ke-20 hingga saat ini, sekarang. Janin musik modern adalah eksperimen komposisi di konservatoris komponis modern. Ciri utamanya adalah sikap emancipatif, yaitu sikap ingin membebaskan diri dari segala belenggu yang mengekang kebebasan berekspresi. Kemudian munculan aliran musik impresionistis, ekspresionisme, dan eksperimental. Ciri lain dari zaman modern adalah industrialisasi dalam berbagai bidang, termasuk bidang musik.
Penyebaran musik barat di Nusantara bermula dari daerah Indonesia bagian timur, yaitu lewat para pelaut Spanyol dan Portugis dalam konteks imperialisme pada abad ke-16. Mereka mengenalkan musik dengan iringan ukulele, biola, gitar, dan sebagainya sebagai sarana hiburan untuk para pelaut. Pada tahun 1950-an menjadi titik balik perkembangan musik di Indonesia. Tahun-tahun tersebut merupakan awal pembinaan musik melalui disiplin akademik. Beberapa orang muda Indonesia meneruskan pelajaran musik ke luar negeri untuk memperdalam ilmu musik, di antaranya ke Roma, Amsterdam, London, dan sebagainya. Pada tahun 1950-an juga merupakan awal dibukanya berbagai pendidikan kesenian dan musik di Indonesia, antara lain Sekolah Musik Yogyakarta, kemudian berkembang menjadi hari ini Institut Seni Indonesia Yogyakarta, juga ada Yayasan Pendidikan Musik YPM di Jakarta, terutama untuk piano, dan BI Guru Musik. Kemudian berkembang menjadi IKIP dan sekarang menjadi Universitas Negeri di Yogyakarta, Malang, Bandung, dan Jakarta. C. Fungsi musik. Musik secara umum sangat penting bagi kehidupan masyarakat pendukungnya. Fungsi musik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai media hiburan. Masyarakat secara umum memahami musik sebagai kebutuhan hiburan. Radio, musik rekaman, film, televisi, dan internet memberikan arah yang jelas terhadap citra musik sebagai media hiburan. Yang kedua, media pengobatan atau terapi. Beberapa tabib muslim pada abad ke-9 dan ke-10 telah menggunakan musik sebagai sarana penyembuhan penyakit, baik jasmani maupun rohani. Seorang filsuf Al-Farabi telah menulis risalah tentang penggunaan pengobatan musiknya telah menjadi alat penyembuh penyakit jiwa. Yang ketiga, sebagai media peningkatan kecerdasan atau intelijensi. Otak manusia terbagi menjadi otak kanan dan otak kiri. Keseimbangan dua bagian otak tersebut dapat mempengaruhi kecerdasan manusia. Otak kiri merupakan pengendali fungsi intelektual, sedangkan otak kanan berfungsi sebagai pengendali fungsi spontanitas dan mental. Musik dapat dijadikan sebagai alat penyeimbang otak kiri. Daya estetis musik dapat dimanfaatkan sebagai penambah intelijensi atau IQ. Yang berikut sebagai media suasana upacara keagamaan. Musik keagamaan dapat mengilhami penganut suatu agama untuk selalu mengingat kepada Sang Pencipta, baik dalam upacara adat, upacara pernikahan maupun upacara kematian. Berikut fungsi musik sebagai sarana pengiring tari. Unsur irama dalam musik dapat berpengaruh pada perasaan seseorang untuk melakukan gerakan-gerakan indah dalam tarian. Berikut D. Alat musik. Berikut kita mempelajari alat musik berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumber bunyinya, alat musik dapat dikelompokkan menjadi 5 golongan. Itu yang pertama, ideofon atau alat musik yang sumber bunyinya berasal dari bagian instrumen musik itu sendiri. Yang kedua, aerofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari udara yang bergetar. Alat musik ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu alat musik tiup dan alat musik tiup logam. Yang berikut, membranofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari membran atau selaput tipis. Berikut kordofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawai atau tali atau senar, baik dengan cara dipetik maupun digesek. Yang terakhir, alat musik elektrofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari listrik.
yang berikut referensi. Demikian materi pembelajaran kita kali ini tentang musik Nusantara dan musik mancanegara. Sekian dan terima kasih.